Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pendaftaran pasien rawat jalan. Pasien baru dan pasien lama akan menuju ke tempat penerimaan pasien rawat jalan. Di sini petugas akan menanyakan apakah termasuk pasien baru atau lama. Jika pasien lama, maka cukup menunjukkan kartu identitas berobat saja. Jika pasien baru, maka akan diwawancari oleh petugas terlebih dahulu untuk membuat kartu indeks utama pasien, lalu kartu identitas berobat atau KIB. Di sini pasien cukup memerlukan kartu identitas saja. Jika pasien sudah mendapatkan kartu identitas berobat, maka pasien bisa datang ke poliklinik. Di poliklinik, dokter akan memeriksa gejala pasien atau penyakit pasien. Jika pasien tidak gawat, tidak darurat, maka dokter akan memperbolehkan pasien untuk pulang. Namun, jika pasien terdapat indikasi, maka dokter akan menyarankan pasien untuk dirawat atau dirujuk ke rumah sakit lain. Pendaftaran pasien IGD. Di sini terdapat dua jalur, yaitu untuk jalur pasien dan untuk pengantar pasien. Akan saya mulai dari pengantar pasien. Pengantar pasien akan menuju ke loket pendaftaran untuk mengurus administrasi pasien. Di sini terdapat 3 jenis pendaftaran, yaitu untuk pasien BPJS, untuk pasien umum, dan untuk pasien Jamkes atau jaminan kesehatan. Untuk pasien BPJS sendiri, nantinya akan mengurus SEP atau surat obligasi pasien dari rumah sakit, dengan persyaratan harus membawa kartu berobat jika ada, kartu Indonesia Sehat atau KIS, kartu identitas, dan SEP dari rumah sakit. Untuk pasien umum, maka akan langsung menuju ke kasir, dengan syarat membawa kartu identitas dan kartu berobat bila ada. Untuk pasien jaminan kesehatan atau Jamkes, maka akan mengurus persyaratan untuk penjaminan biaya, dengan membawa persyaratan seperti kartu berobat bila ada, kartu jaminan kesehatan, surat dari dinas kesehatan, identitas, dan kartu keluarga. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka pengantar pasien akan menuju di ruang tunggu. Untuk alur pasien, pasien akan masuk ke ruang dekontaminasi. Karena ada beberapa kasus seperti pasien datang dalam keadaan terpapar polutan atau kotoran. Apabila kondisi pasien sudah memungkinkan bersih dari kotoran, maka pasien akan menuju ke ruang IGD. Di IGD, dokter akan melakukan triase di ruang triase seperti melakukan penilaian cepat dengan pasien dan memutuskan kelas penanganan pasien berdasarkan kedaruratan. Di sini terdapat 4 kelas, yaitu pasien tidak gawat tidak darurat, lalu pasien darurat tidak gawat, lalu pasien gawat darurat, dan yang terakhir pasien meninggal. Pada pasien tidak gawat tidak darurat, diperbolehkan untuk pulang dan mendapatkan penjelasan dari dokter tentang perawatan di rumah. Untuk pasien darurat namun tidak gawat, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjangan dan konsultasi oleh dokter spesialis. Jika pasien terdapat indikasi, maka dokter akan merekomendasikan untuk rawat inap. Pada pasien gawat darurat, maka akan dilakukan resusitasi dan stabilisasi. Maaf, di sini tidak tertulis. Kemudian, jika diperlukan, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi oleh dokter spesialis. Namun, jika kondisi pasien gawat darurat tidak memungkinkan untuk melakukan resusitasi sampai tahap konsultasi, maka dapat langsung ke ruang OK atau ruang operasi, atau dapat juga ke ICU. Untuk pasien yang meninggal, maka dokter akan melakukan pemeriksaan tanda kematian. Setelah pasien dinyatakan keluar dari IGD, maka keluarga pasien ini tadi akan melakukan pengurusan administrasi untuk menyelesaikan administrasi pasien dan kelengkapan berkas pasien. Untuk pasien dibawa pulang atau rawat inap atau rawat jalan atau juga kamar jenazah lalu pulang. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.